Cerita. Di balik pintu rumah itu, ketika pembantu rumah tangga disukai majikannya sendiri. Angin sore berhembus pelan ketika seorang gadis sederhana turun dari angkot terakhir di depan sebuah perumahan mewah di pinggiran kota. Namanya Naila, usia 23 tahun, berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Kedatangannya ke kota bukan untuk mengejar kemewahan, bukan pula untuk mencari cinta. Ia datang membawa harapan sederhana, membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Tak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa hidupnya akan berubah saat melangkah ke sebuah rumah megah bercat putih gading. Rumah yang tampak megah dari luar itu menyimpan cerita yang akan mengguncang hatinya. Di sanalah ia bertemu Ardan, seorang pria tampan berusia 35 tahun, pemilik rumah yang penuh wibawa dan misteri. Dan dari situlah semuanya dimulai. "Silahkan masuk," suara seorang wanita paruh baya lembut menyambut Naila. Itulah Bu Rani, kepala asisten rumah tangga yang sudah bekerja lebih dari 15 tahun di keluarga itu. Ia tersenyum ramah, membuat Naila yang gugup sedikit tenang. Rumah itu tampak sangat besar dari dalam, lantainya marmer, dinding dengan lukisan mahal, dan aroma wangi diffuser yang membuat ruangan terasa hangat dan nyaman. "Kamu akan bantu bersih-bersih, masak, dan sesekali belanja. Kerja di sini tenang kok, orangnya baik-baik," kata Bu Rani. Naila mengangguk, hatinya berdegup. Semoga semua berjalan lancar. Beberapa menit kemudian, langkah kaki seorang pria terdengar turun dari tangga besar berkelok di tengah rumah. Pria itu tinggi, berpenampilan rapi, wajahnya tegas, dan mata tajam yang tampak memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Dialah Ardan Ramadana. Naila langsung menunduk sopan. "Ini pembantu baru, Pak," kata Bu Rani memperkenalkan. Ardan tersenyum tipis. "Selamat datang, semoga betah bekerja di sini." Nada suaranya dalam dan hangat, cukup untuk membuat pipi Naila memerah tanpa alasan. Ia menjawab pelan, "Terima kasih, Pak." Saat itu Naila belum tahu bahwa pertemuan sederhana itu adalah awal dari badai besar dalam hidupnya. Hari-hari pertama Naila berjalan biasa saja. Ia bangun pukul 5, membantu Bu Rani menyiapkan sarapan, menyapu halaman, mencuci peralatan, dan membereskan ruang keluarga. Namun, yang membuatnya tak bisa tenang adalah kehadiran Ardan. Pria itu sebenarnya jarang di rumah. Ia sibuk mengurus bisnis interior desain miliknya. Tetapi setiap kali ia pulang atau lewat dekat Naila, ada sesuatu yang membuat suasana ikut berubah. Bukan karena sikapnya buruk, justru sebaliknya. Ardan, sopan, ramah, tidak pernah membentak, dan selalu memperlakukan staf rumahnya dengan hormat. Itulah yang membuat sosoknya semakin terlihat berbeda. Suatu pagi ketika Naila sedang menyiram tanaman, Ardan tiba-tiba menghampiri. "Kamu suka bunga?" tanyanya sambil menatapnya penuh perhatian. Naila sedikit kaget. Iya Pak, di kampung saya sering bantu ibu di kebun." Ardan tersenyum kecil. Pertama kalinya ia menunjukkan ekspresi selembut itu. "Boleh kamu rawat taman ini? Saya merasa suasananya jadi lebih hidup setelah kamu yang pegang." Wajah Naila panas. Ia menunduk. "Terima kasih Pak." Hari demi hari, interaksi-interaksi kecil seperti itu terus terjadi. Sampai akhirnya Bu Rani mulai menyadari sesuatu. Cara Ardan memandang Naila berbeda. Cara Naila menunduk malu setiap kali dipanggil juga berbeda. "Aduh, jangan sampai ada apa-apa," gumam Bu Rani dalam hati. Ia tahu, perasaan manusia adalah sesuatu yang tak bisa diprediksi. Suatu malam hujan deras turun deras, listrik padam. Naila yang sedang merapikan dapur terkejut ketika lampu mati. Ia meraba-raba mencari lilin. Tiba-tiba, suara langkah kaki mengarah ke arahnya. "Naila, itu suara Ardan." "Iya Pak, saya di sini." Ardan menyalakan senter di ponselnya dan menyinarinya. "Kamu takut?" tanyanya lembut. "Sedikit, tapi bukan pada gelap, melainkan pada kedekatan yang tiba-tiba begitu dekat ini." "Tidak Pak, saya cuma kaget."
Ardan tersenyum. Kalau kamu perlu bantuan, bilang saja. Lalu ia kembali ke ruang kerja. Saat ia pergi, dada Naila berdebar tak karuan. Ada perasaan hangat yang ia benci, tapi juga ia rindukan. Naila tahu posisinya. Ia hanya pembantu. Ardan adalah majikannya, pria terhormat yang hidupnya jauh di atas langit dibanding dirinya. Tetapi hati manusia tidak pernah bertanya soal status. Rasanya semua orang bisa melihat perubahan Ardan, kecuali dirinya sendiri. Ia mulai melakukan hal-hal kecil yang tak biasa. Pulang lebih awal, sering berada di rumah, menawarkan bantuan kecil seperti mengangkat barang atau memperbaiki sesuatu, dan sering bertanya kabar Naila. Sudah makan? Kamu capek? Kamu boleh istirahat dulu. Bahkan suatu sore, ketika Naila terlihat pucat, Ardan langsung panik. Kamu sakit? Ia menyentuh kening Naila dan wajah gadis itu langsung memanas. Sedikit pusing aja, Pak. Biar saya antar ke klinik. Tidak perlu, Pak. Saya bisa. Tidak ada bisa. Kesehatanmu tanggung jawab saya juga. Naila terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya, selain keluarganya. Perasaan itu tumbuh. Dengan cepat, dengan diam-diam, dengan cara yang tak bisa ia kendalikan. Pada suatu sore yang tenang, Naila sedang mencuci piring ketika Ardan masuk ke dapur. Naila, panggilnya. Gadis itu menoleh pelan. Iya, Pak. Ardan menatapnya lama, sangat lama. Naila, kamu membuat rumah ini terasa lebih hidup. Degup jantung Naila melonjak. Pak, ia tidak tahu harus berkata apa. Ardan melanjutkan dengan nada suara yang sedikit bergetar. Aku merasa berbeda sejak kamu datang. Untuk pertama kalinya, Ardan menggunakan kata aku, bukan saya. Seketika dunia Naila runtuh. Indah, namun menakutkan. Tuan rumah menyukainya, dan ia pun menyukai tuan rumah itu. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Ia pembantu, Ardan majikannya. Dan di luar sana, dunia tidak akan pernah menerima hubungan mereka. Naila menunduk. Pak, saya tidak pantas. Ardan mendekat sedikit. Siapa bilang kamu tidak pantas? Karena saya hanya pembantu. Ardan menggeleng pelan. Status tidak menentukan nilai seseorang. Saat itu, Naila hampir menangis. Karena kata-kata itu adalah hal terindah yang pernah ia dengar dalam hidupnya. Sementara itu, Naila mulai merasakan jarak bukan dari Ardan, tetapi dari lingkungan sekitar. Beberapa tetangga mulai memandangnya sinis. Beberapa staf lain mulai berbisik-bisik. Bahkan ada yang menyindirnya secara halus. Hatinya rapuh. Ia merasa bersalah tanpa tahu salahnya apa. Pada malam itu, Naila duduk di kamarnya, menangis dalam diam. Ia menyukai Ardan. Ardan menyukainya. Tapi dunia tidak merestui mereka. Suatu malam, Ardan mengetuk pintu kamar staf. Naila, boleh bicara sebentar? Naila membuka pintu perlahan, matanya sembab. Kamu menangis? Tanya Ardan, panik. Naila menggeleng, kemudian menunduk. Pak, saya tidak mau jadi masalah untuk Bapak. Kalau saya harus pergi, saya rela. Ardan langsung menahan pintu sebelum Naila menutupnya. Kamu tidak akan pergi kemanapun. Nada suaranya tegas, sangat tegas. Tapi orang-orang menilai mereka bicara tentang kita, Pak. Biarkan mereka bicara. Tapi saya takut, Pak. Ardan menarik nafas dalam. Kemudian ia berkata pelan tetapi mantap. Aku jatuh cinta sama kamu, Naila. Dunia Naila berhenti berputar. Pak, aku tahu ini rumit. Tapi aku tidak bisa pura-pura tidak punya perasaan lagi. Naila mulai menangis, bukan karena sedih, tetapi karena bahagia yang terasa menyakitkan. Aku juga suka sama Bapak. Itu pertama kalinya ia mengaku. Ardan menutup matanya, seakan menahan semua rasa yang ingin meledak. Namun, ia tetap menjaga jarak, tidak menyentuhnya. Tidak melakukan hal yang melewati batas, karena ia menghormatinya, karena ia menyayanginya. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Bukan menjadi tidak profesional, bukan pula menjadi sembunyi-sembunyi romantis. Justru, mereka lebih menjaga diri.
Ardan mulai menjaga jarak supaya tidak menimbulkan gosip. Naila tetap bekerja seperti biasa. Tapi, kedua hati itu sudah terlanjur saling terhubung. Ardan mulai mempertimbangkan kemungkinan yang membuat semua orang terkejut, menjadikan Naila bagian resmi dalam hidupnya. Bukan sebagai pembantu, bukan sebagai seseorang yang ia sembunyikan, tetapi lebih dari itu. Namun, keputusan besar butuh keberanian besar, dan itu belum hadir. Konflik memuncak ketika seseorang mengirim pesan anonim ke kantor Ardan. "Majikan kok deket sama pembantu? Jaga citra dong." Ardan langsung menggepal tangan. Sementara itu, Naila menerima sindiran dari tetangga. "Kamu itu pembantu, jangan mancing perhatian majikan." Itulah hari di mana Naila hampir memutuskan untuk kabur dari rumah itu. Tapi ketika ia mulai mengemasi barang-barangnya, Ardan muncul di depan pintu kamarnya. "Jangan pergi," katanya pelan, namun penuh luka. Naila menangis. "Pak, dunia tidak suka saya." "Kalau dunia tidak suka, biar aku yang melawan dunia itu." Untuk pertama kalinya, Ardan terlihat rapuh, dan itu justru membuat Naila kembali percaya. Beberapa hari kemudian, Ardan mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia mengumpulkan semua staf rumah dan berkata dengan tegas, "Mulai hari ini, Naila bukan pembantu lagi. Dia akan saya sekolahkan, dan saya ingin dia tinggal di rumah ini sebagai keluarga." Semua terdiam. Burani tersenyum haru, yang lain terkejut. Tetangga? Sudahlah, pasti heboh. Tapi yang paling terkejut adalah Naila sendiri. "Pak, kenapa?" "Karena kamu layak mendapatkan hidup lebih baik. Dan karena aku ingin kamu ada di hidupku, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai seseorang yang berarti." Naila tak bisa berkata apa-apa selain menangis dalam pelukan harapan baru yang ia tak pernah bayangkan. Hubungan mereka masih panjang, masih penuh rintangan, masih harus diperjuangkan. Namun satu hal sudah pasti, Naila tidak lagi dianggap rendah. Ia tidak lagi berjalan sendirian, dan Ardan bukan lagi hanya majikannya. Cinta mereka tidak dimulai dengan kemewahan. Cinta itu lahir dari ketulusan, perhatian kecil, dan keberanian menghadapi dunia. Sebuah cinta yang tak pernah mereka duga. Di balik pintu sebuah rumah megah, antara dua hati yang berbeda dunia, namun bertemu dalam satu rasa. Sudah 2 minggu sejak Ardan secara terang-terangan menyatakan di depan staf rumah bahwa Naila bukan lagi pembantu. Keputusan itu mengubah segalanya, bukan hanya hubungan keduanya, tetapi juga suasana seluruh rumah. Naila kini memiliki kamar yang lebih layak, bukan kamar pembantu sempit seperti dulu. Ia juga mulai disiapkan untuk mengikuti kelas keterampilan di luar, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Namun kehidupan baru itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Staf rumah lainnya, walau tidak di depan wajahnya, mulai menunjukkan perubahan sikap. Beberapa tidak lagi ramah seperti dulu. Beberapa berbisik-bisik setiap melihat Naila lewat. Beberapa bahkan menjauhinya seolah ia melakukan pelanggaran besar. Burani, seperti biasa, tetap membela Naila. Tapi Naila tetap merasa perubahan itu menyakitkan. Suatu sore, Burani berkata, "Nak, kuat ya, jalan naik selalu lebih berat. Tapi kamu sudah dipilih sama Pak Ardan, itu bukan hal kecil." Naila mengangguk, namun hatinya tetap gelisah. Di luar rumah, kabar tersebar lebih cepat. Media sosial komunitas perumahan mulai ramai dengan komentar kejulidan yang tak kalah menusuk. "Pembantu bisa naik derajat kalau dekat sama majikan." "Astaga, kayak sinetron banget." "Kasian istri Pak Ardan. Oh iya, mereka kan sudah cerai dulu." Komentar-komentar itu menusuk hati Naila, mesti ia tidak melakukan kesalahan apapun. Ardan merasakan tekanan itu juga. Suatu pagi ketika ia berada di kantor, rekannya menegur dengan nada setengah bercanda namun menyindir. "Dan, kamu ini serius? Kenapa pilih pembantu buat dijagain? Gila banget sih." Ardan langsung menjawab dingin, "Mulutmu lebih gila." Rekan itu tertawa, tapi Ardan tidak. Dan malam itu, ia pulang dengan wajah letih. Saat makan malam, Naila melihat wajahnya yang penuh beban. "Pak, ada masalah." Ardan menghela napas panjang. "Aku cuma capek menghadapi omongan orang. Mereka seenaknya menilai."
Naila menunduk. "Maaf, saya jadi beban." Ardan langsung menatapnya serius. "Tidak, kamu bukan beban. Justru kamu alasan aku kuat akhir-akhir ini." Naila tercekat. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti pegangan hidup. "Aku cuma ingin kamu tahu," lanjut Ardan. "Apapun yang terjadi, aku tidak akan lepaskan kamu. Itu janji." Dan untuk pertama kalinya, Naila tersenyum setelah hari-hari penuh tekanan. Suatu hari, ketika Naila sedang belajar memasak menu baru di dapur, suara klakson mobil mewah terdengar. Burani berlari kecil menyambut. Naila ikut melihat dari jauh. Dari mobil itu keluar seorang wanita cantik, elegan, dan terlihat jauh lebih dewasa. Tatapannya tajam, penuh percaya diri. Burani langsung berbisik pada Naila, "Itu Bu Mahaya." Naila membeku. Maya Ramadana, mantan istri Ardan. Wanita itu masuk ke dalam rumah tanpa basa-basi. Ardan turun dari lantai atas beberapa menit kemudian dan wajahnya langsung berubah tegang. "Maya, kenapa kamu datang?" Maya menatapnya dingin. "Kita perlu bicara." Ardan menghela napas panjang. "Baik, di ruang tamu." Sebelum masuk, mata Maya sempat melirik ke arah Naila yang berdiri gugup di dapur. Tatapan itu tajam, lebih tajam dari pisau dapur yang ia pegang. Naila langsung menunduk, tapi Maya tersenyum tipis, senyum yang dingin, penuh makna. Di ruang tamu, Maya duduk dengan kaki bersilang, elegan seperti seorang model iklan. "Aku dengar kamu sudah mengadopsi pembantu," ucapnya menusuk. Ardan mendengus kesal. "Jangan mulai." Maya mengangkat alis. "Dan kamu berniat apa? Menjadikannya pengganti aku, istrimu yang dulu?" "Maya," Ardan menahan diri. "Aku cuma ingin memastikan," ucap Maya sambil memainkan jam tangan mahalnya. "Perusahaan keluarga kita tidak ikut rusak karena keputusan impulsif kamu." Ardan maju sedikit. "Ini bukan urusan perusahaan, ini hidupku." Maya menyeringai sinis. "Oh, jadi kamu benar-benar menyukai gadis itu?" Ardan diam. Jawabannya jelas. Maya tertawa kecil. "Ardan, kamu itu pria cerdas, tapi kali ini kamu bertindak bodoh." Ardan hanya berkata satu hal, "Ini pilihanku." Maya berdiri. Kita lihat berapa lama pilihan itu bertahan. Kemudian ia pergi. Dan sejak hari itu, badai sebenarnya dimulai. Bla 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 bla. Setelah kedatangan Maya, Naila berubah. Ia semakin pendiam, semakin menjauhi jarak, semakin bekerja keras agar tidak terlihat bermasalah. Ardan menyadarinya. Suatu malam, ia mengetuk kamar Naila. "Naila, kita bisa bicara?" Naila membuka pintu sebentar, matanya jelas sembab. "Pak, saya..." Ardan menahan napas. "Kamu kenapa?" Naila menunduk lama sebelum akhirnya berkata, "Saya tidak pantas berada di sini." Ardan hampir marah. "Siapa yang bilang kamu tidak pantas?" Naila menjawab lirih. "Semua orang, Pak. Tetangga, staf, bahkan mantan istri Bapak." Ardan mengepalkan tangan. "Aku tidak peduli mereka." "Tapi saya peduli, Pak." Suara Naila pecah. "Saya tidak mau Bapak dihina karena saya." Sunyi, hanya napas keduanya yang terdengar. Ardan perlahan berkata, "Apakah kamu ingin pergi?" Naila menggigit bibir, tanda ia menahan tangis. "Saya tidak ingin pergi, tapi saya juga takut." Itulah malam ketika Ardan memeluk pundak Naila untuk pertama kalinya. Bukan pelukan romantis, tetapi pelukan seseorang yang ingin melindungi dunia kecil yang tersisa. Bla 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 bla. Pagi berikutnya, Ardan membuat keputusan besar. "Naila, besok kamu mulai sekolah di pusat pelatihan administrasi. Aku ingin kamu punya masa depan." Naila kaget. "Pak, itu terlalu besar, mahal." "Biarkan aku yang pikirkan." "Tapi Pak..." Ardan menatapnya lembut. "Kamu ingin dunia menerima kamu, maka kamu harus berdiri sejajar, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai pribadi yang punya kemampuan." Naila terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang memberi kesempatan, bukan sekadar belas kasihan. Bla 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 bla. Hari-hari Naila kini sibuk. Ia belajar komputer, belajar administrasi, belajar bahasa Inggris dasar, mulai berinteraksi dengan dunia luar. Di tempat kursus, ia bertemu teman-teman baru yang tidak memandangnya rendah.
Di rumah, ia mulai percaya diri. Penampilannya juga berubah. Lebih rapi, lebih dewasa, lebih cerah. Dan Ardan melihat semua itu dengan bangga. Suatu sore, ketika Naila baru pulang dari pelatihan, Ardan tersenyum. "Kamu semakin bersinar." Naila menunduk malu. "Terima kasih, Pak." "Bilangnya Ardan saja," kata Ardan lembut. Naila terdiam. "Bapak atau Ardan, yang mana yang membuatmu nyaman?" Jawaban itu keluar pelan. Ardan." Dan itulah titik di mana hubungan mereka berubah sedikit demi sedikit. Namun, konflik baru muncul. Di tempat kursus, seorang instruktur pria bernama Dio tampak sangat perhatian pada Naila. Membantu ketika ia kesulitan, memberi saran, dan sering memuji kerja kerasnya. Suatu hari, Ardan menjemput Naila. Saat itu, Dio menghampiri. "Mas Ardan, ini ya yang jaga Naila. Hebat sekali kamu, Naila. Cepet banget nangkep materi." Ardan tersenyum, tapi matanya jelas menyiratkan kecemburuan. Di mobil, ia bertanya pelan, "Kalian dekat?" Naila bingung, "Siapa, Pak? Mas Dio?" Ardan mengangguk. Naila langsung gelagapan. "Tidak, Pak. Dia cuma instruktur. Dia begitu ke semua murid." Ardan hanya mengangguk kecil, tapi jelas sekali ia tidak suka. Namun yang tidak mereka ketahui adalah Maya ternyata menyuruh seseorang untuk mengawasi hubungan mereka. Dan laporan itu membuat Maya tersenyum puas. Maya menyebarkan rumor ke beberapa orang terdekat Ardan. Naila itu cuma memanfaatkan Ardan. Dia mau naik derajat. Dia main 2 kaki. Ada pria di tempat kursusnya. Rumor itu semakin besar dan mulai sampai ke kantor Ardan. Beberapa staf perusahaan berbisik-bisik, "Kasihan Pak Ardan, dibohongin anak kecil. Cantik sih, tapi jelas cuma mau harta. Pasti si Naila itu licik." Dan kabar itu akhirnya sampai ke telinga Naila. Ia menangis seharian. Malamnya, ia berkata pada Ardan, "Pak, saya dibicarakan buruk oleh semua orang." Suara Naila bergetar. "Saya capek." Ardan memegang bahunya. "Tolong jangan menyerah, Naila." "Tapi, Pak." "Naila, kamu sudah berjalan terlalu jauh untuk mundur. Jika kamu pergi, kamu membiarkan orang lain menang." Naila terdiam. Air matanya jatuh, bukan karena lemah, tetapi karena ia mulai bangkit. Suatu malam yang hening, Naila duduk di taman yang dulu pernah ia rawat. Ardan ikut duduk sebelahnya. "Boleh aku jujur?" tanya Ardan. Naila menoleh. "Aku takut kehilanganmu." Naila menunduk, jantungnya berdetak cepat. Ardan melanjutkan, "Kamu bukan lagi bagian kecil dalam hidupku. Kamu adalah alasan aku pulang setiap hari." Kata itu membuat hati Naila meleleh. "Kalau kamu bertanya, ya, aku menyayangimu. Bukan sebagai mantan majikan, bukan sebagai penolong, tapi sebagai pria yang jatuh cinta pada seorang wanita." Naila hampir tidak bisa bernafas. "Pak, saya..." "Panggil aku Ardan," ucapnya lembut. "Ardan, saya juga menyayangi kamu." Ia mengatakannya sambil menahan air mata. Dalam cahaya lampu taman yang temaram, mereka tidak berpegangan tangan, tidak memeluk, tidak melakukan apapun yang melanggar batas. Namun perasaan itu lebih kuat daripada sentuhan apapun. Hubungan Naila dan Ardan makin kuat, tapi dunia di sekitar mereka makin ganas. Maya masih mengawasi, rumor makin deras. Dio mulai terlihat tertarik pada Naila. Dan Naila perlahan tumbuh menjadi wanita yang berbeda. Lebih berani, lebih percaya diri, lebih mandiri, namun tetap lembut seperti dulu. Di akhir season ini, hanya satu hal yang pasti, cinta mereka sudah bukan rahasia lagi, tapi perjuangannya baru saja dimulai.